Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu. Selamat datang di Inside Story with Anggi. Pengalaman naik LRT saat perdana diresmikan boleh terlewatkan. Tapi yang namanya anak kerja, ya kan, mau naik LRT-nya sekarang ataupun nanti itu masih sah saja karena masih leluasa. Soalnya sistem layanannya sangat mumpuni. Nah, di sini saya melihat bagaimana sejumlah teknologi canggih itu menjadi backbone jalannya LRT. Ditambah lagi, yang paling menarik perhatian adalah jalannya LRT ini tanpa awak. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ikutin saya yuk. Perjalanan saya nyobain LRT ini. Siapa tahu, ya kan, bisa mulai beralih nih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Naik LRT siang-siang gini emang banyak untungnya. Gak terlalu sesak sama penumpang. Maklum, soalnya teknologi transportasi baru jadi masih menarik banyak perhatian. Jadi bukan cuma sekedar warga yang mau kerja aja. Nah, mereka yang sekedar mau nyoba-nyoba dan juga sekalian jalan-jalan banyak. Kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara? Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Selamat datang di Inside Story with Anggi bersama saya Anggi Pasaribu, dan kali ini personal experience saya adalah naik LRT. Mengingat semua pemberitaan di seluruh media akhir-akhir ini adalah teriakan netizen, pemirsa sekalian, atas polusi udara. Jadi banyak yang mulai sesak napas gitu kan. Karena ini mobil-mobil pribadi yang seperti saya dan juga teman-teman punya. Jadi mengingat mobilisasi warga di ibu kota itu banyak sekali, sepertinya moda transportasi seperti LRT ini bisa sebagai pilihan untuk kita berlalu lalang, mau ke kantor, mau ke coffee shop, mau ketemu pacar, gebetan, cem-ceman, siapapun lah. Nah, sebetulnya LRT ini kan sudah beroperasi ya, udah lama gitu kan. Tapi katanya LRT yang kali ini itu punya teknologi yang kece-kece yang belum pernah ada di transportasi kereta api lainnya. Jadi saya mau lihat dan juga mau merasakan apakah yang menarik dari LRT sekarang. Cus! Sebenarnya tuh ada eskalatornya, bisa lihat pemandangan. Tapi mendingan naik lift aja ya, panas. Jadi di sini dia ada dua jalur, ada Cibubur Line dan juga ada Bekasi Line. Tapi kayaknya kalau kita mau ke daerah Kuningan, kita bisa pakai yang, bisa dua-duanya, baik yang Jatimulya ataupun yang Harjamukti, karena semuanya pasti kan ngelewatin Kuningan dan juga Pancoran. Kita kan mau ke Kuningan nih. Bedanya apa sama yang Jatimulya? Jatimulya itu kalau teman-teman mau ke Bekasi atau mau ke Halim. Karena kalau yang Harjamukti itu mereka nggak ke Bekasi, mereka ke Taman Mini, Kampung Rambutan, Ciracas, ya Ciracas. Jadi either way sama aja sih, bisa dua-duanya. Tinggal kita lihat mana yang lebih sepi. Yuk.
Naik tangga aja apa? Biar olahraga. Hostnya ketahuan jarang naik LRT, celingak-celinguk. Gak apa-apa ya teman-teman, namanya juga mau personal experience kan. Siapa tahu nanti dari sini saya mulai beralih dari mobil pribadi ke LRT, ke transportasi umum. Jatimulya Bekasi. Jatimulya Bekasi bersiap. Saya informasikan kembali untuk stasiun akhir Jatimulya Bekasi bersiap. Jatimulya Bekasi. Yes, sudah nyampe, kita sekarang mau ke arah Bekasi. Nanti kita akan transit di Cawang. Oh, 15 detik. Iya enak. Iya enak kok tempat duduknya. Nggak sakit sih. Yang menuju ke Jatimulya Bekasi langsung tutup pintu tertutup. Oh ini yang katanya orang-orang tuh bilang tempat duduknya tuh katanya berbeda. Kan kalau yang lain itu kan apa keras kan, nggak ada bantalan. Ini enak ya. Kok happy banget ya? Nanti yang boleh ekspor ya. Iya iya. Lu mau ke depan. Jalan nggak sih di sini? Boleh. Kalau Boleh kan? Boleh. Coba-coba kita lihat. Ibu numpang duduk. Oh ada orang ya? Situ ya? Boleh? Baru pertama. Sama dong. Serius. Cobain. Oh tadi Sama kayak saya pemirsa berarti. sampai Duku Atas pindah MRT ke Gili kan? Oh, gitu? Makan di Gili balik. Jadi sebenarnya tujuannya jalan-jalan sengaja biar nyobain ini. Oh, saya juga. Oh ya. Makanya tadi lihat dia sini. Udah. Ibu namanya siapa? Yani Tinggal di mana? Emang Pratama. Saya merasa punya teman pemirsa karena nggak cuma saya sendiri doang yang mencoba naik LRT. Gimana Bu? Kenapa kepingin nyobain naik LRT? Lagi booming kan, lagi viral ini kan, LRT gitu loh. Jadi sekarang udah asik deh, nggak usah ke Singapura. Indonesia juga mudah ya. Terus tadi pas beli tiket segala macam aman? Aman. Kita kan pakai ini kan, Iya, pakai e-tanding kan. Jadi kita masuk aman lah ya. Dia masih promo tapi rahasia rame. Karena masih promo. Masih rame, jadi rame. Emang biasanya selama ini kalau kemana-mana bawa mobil sendiri pakai supir tapi enggak Juga. nyetir. Biasa. Capek sih. Ya, ini mangke banget ya. Nyaman kan. Terus udah gitu jalan kemana gitu kan sehat gitu kan ya. Makasih Bu, enjoy ya. Ini tuh yang apa
sama netizen katanya kalau belokan serem. Oh, bener serem nggak? Emang serem atau sayanya yang sudah mati? Emang selalu ada yang seru kalau syuting di tempat umum. Di sini ketemu kumpulan emak-emak yang rame, seru, mau masuk TV. Sampai-sampai HP selfie tetap on. Halo, sampai nggak kerja? Meski badan udah oleng karena kereta melaju dengan cepat. Dari mana? Ibu-ibu dari mana? Udah mau turun? Saya dari Sudirman. Oh, dari Sudirman. Ini satu geng semua. Enggak lagi orang Bekasi dari Bekasi. Oh, hai. Jadi lagi dengan kakak yang cantik. jadi warga Bekasi katanya. Iya. Gimana Ibu naik LRT seru nggak? Aduh, seru sekali. Dede bisa Apa? seru sekali. Makasih bisa naik kereta. Ibu-ibu heboh. Kak cantik. Cari baca. lagi ya, ada. Yakin, makasih ya. Mau kemana? Ibu mau ke Bekasi. Ya, Tadi habis dari mana? dari Kedua Atas. Ngapain? Ya, kita jalan-jalan naik kereta ini. Jadi cuma naik kereta cuma buat jalan-jalan aja. Maksudnya nggak? Kuliner dulu, Oh, kuliner. Oh, maksudnya nggak pergi ke mall mana dulu makan, nonton? Oh, enggak. Bener cuma hanya cuma kuliner doang. balik lagi Oh, canggih ya. Emang canggih kalau ibu-ibu ya. Semangat ya Ibu ya. Semangat Ibu. Copot. Mana sih depannya itu kan? Permisi. Siapa? Depan lagi, Pak. Depan lagi. Ih, kamu naik kereta. Siapa namanya? Copot. Siapa namanya? Jendaya. Apa? Jendaya. Jendaya. Jendaya kok lucu banget namanya. Umur berapa? Udah berapa deh? Nggak tahu. Suka nggak naik LRT-nya? Suka. Nggak suka. Kenapa? Aku ngajakin. Oh, dia ngajakin. Kenapa nggak suka? Aku suka gitu ya. Suka. Tadi ngajakin deh rumah. Oh gitu. Emang cuma untuk jalan-jalan aja. Lucu. Aduh, mau jatuh. Jadi memang rata-rata orang naik LRT itu tujuannya adalah untuk nyoba, bukan untuk apa namanya, bukan karena mau kemana, emang pengen nyoba aja di sini. Makasih ya Ibu. Senyum dong biar cantik. Tos dulu deh. Enggak. Gini deh. Atau gini. Atau gini. Stasiun berikutnya, Pancoran. Nah, waktu itu ada yang protes. Katanya kalau mau belokan, geraknya tuh ngeri-ngeri sedap. Coba kita rasa-rasa, bener nggak ya? Biar berasa, kita jalan ke paling depan. Pak, nggak apa-apa, Pak. Punten ya, Pak. Itu udah yang belokan itu belum sih, Pak? Yang kita belokan itu udah belum sih? Oh, ntar lagi. Pancoran. Di Pancorannya atau sebelum atau setelah Pancoran? Oh, sebelum Pancoran. Oke. Katanya sebelum Pancoran ada yang belokan itu. Yuk, kita coba. Personal experience-nya, bener nggak? Bagus nih gambarnya nih. Ini belokannya. Gua aja ngomongnya. Ke kamu ya? Oh, ini belokannya nih. Oh, kecepatannya mulai melambat. Dan semakin lambat. Di depan kita lihat dan kita rasakan. Aku jadi ikutan deg-degan.
would fully say aman. Ya cuma memang pasti deg-degan sih pasti ya kalau udah mau belokan. Tapi kalau pengalaman dan barusan saya rasain sih sebenarnya aman karena dia kecepatannya jadi lebih melambat gitu. Lo bisa ngomong soal yang nggak pakai masinis, lo bisa explore. Oh ini nggak pakai masinis tuh ini tuh sebenarnya. Kenapa? Oh ini kan yang LRT itu nggak pakai masinis, Iya. jadi semua otomatis. Iya. Nah, ini sekarang kecepatannya tinggi lagi. Tapi sebenarnya kalau menurut pengalaman dan penglihatan saya ya, teman-teman sebetulnya sih aman karena semuanya kan udah dikendalikan by system. Jadi bisa dilihat nih yang dibilang bahwa LRT-nya nggak ada masinisnya karena semuanya udah by system, udah pakai alat semua gitu. Jadi rasa-rasanya memang rasa aman dan nyaman itu pasti kita bisa dapetin sih. Dan saya tuh tadi sempat baca-baca juga kalau LRT ini tuh punya teknologi yang baru gitu dibandingkan transportasi kereta api lainnya. Salah satunya tuh mereka punya yang namanya U-shape girder. U-shape girder itu dia bentukannya tuh untuk menahan kereta. Jadi kalau misalnya si kereta ini kecepatannya tinggi dan jumlah penumpangnya itu banyak, nah keretanya ini akan ketahan gitu. Dia memang tujuannya untuk menahan si kereta ini supaya tetap on the track dan dia punya dinding penyekat gitu supaya bisa tetap stabil gitu. Pancoran. Oh ini kita udah di Pancoran. Udah stop lagi kita. Jadi kalau naik LRT itu selain ramah terhadap penumpang, ramah juga terhadap anak karena nyaman ya untuk anak-anak. Kalau hari biasa siang aja ini banyak anak kecil, kebayang sih kalau weekend pasti lebih ramai lagi. Jadi kepingin juga ngajakin keluarga naik LRT. Irit, nggak repot cari parkir. Dilarang bersandar di pintu. Doors are closing. Please stand clear of the train doors. Stasiun berikutnya, Ciliwung. Next station, Ciliwung. Sebetulnya PR berikutnya adalah bagaimana masyarakat tetap untuk tertarik untuk shifting atau pindah ke LRT Jabodebek terutama dari kendaraan pribadi, bukan dari KRL, bukan dari Transjakarta, tapi terutama dari kendaraan pribadi. Jadi menurut saya PR-nya terkait dengan aksesibilitas dan konektivitas tadi juga berarti bahwa nggak sekedar tarif LRT-nya saja yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana masyarakat itu bisa mudah mengakses ke stasiun dengan tarif angkutan umum yang juga terjangkau. Walaupun ada kantong parkir, maka juga harus disediakan kantong parkir juga dengan tarif yang terjangkau atau flat, karena masyarakat akan berhitung kalau LRT-nya terjangkau tetapi menuju stasiunnya masih mahal, parkir di stasiunnya masih mahal, nah itu akan mempersulit masyarakat untuk shifting atau berpindah moda ke LRT walaupun tarif LRT-nya dianggap sudah cukup terjangkau.